Baik, di sini saya akan memberikan penjelasan mengenai salah satu contoh analisis data menggunakan rancangan acak lengkap. Untuk contohnya adalah kasus penelitian pengaruh suhu bleaching terhadap kadar selulosa dari serat batang singkong suhu. Suhunya terdiri dari 6 taraf, yaitu ada 30, 40, 50, 60, 70, 80 derajat Celcius. Untuk variabel tetapnya, waktu proses 1 jam, jenis larutan hidrogen peroksida 30%, perbandingan larutan dengan 20:1 VB, kecepatan pengadukan 200 rpm. Di sini sudah ada sebuah tabel kadar selulosa. Di tabel ini ada sebuah perlakuan ulangan 1 dan 2, jumlah dan rata-rata. Baik, pertama kita akan menghitung pada jumlah. Jumlah ini rumusnya sum ulangan 1 sampai ulangan 2. Tutup kurung, enter. Selanjutnya pada average. Pada rata-rata, rumusnya average ini sama saja, ulangan 1 sampai ulangan 2, tutup kurung, enter. Jika sudah memiliki jumlah dan rata, dapat di-drag seperti ini. Nah, hasilnya akan seperti ini nantinya kalau sudah di-drag. Untuk TK, rumusnya adalah sama dengan sum ulangan 1 sampai S80. Lalu tekan enter. Untuk rata-rata juga tidak berbeda jauh. Rata-rata rumusnya sama dengan average ulangan 1 sampai S80. Lalu tekan enter. Selanjutnya, jika sudah begitu, kita bisa mendrag seperti ini. Untuk selanjutnya, di sini kita akan memerlukan data analisis. Nah, pada data pojok kanan atas ini terdapat laptop saya terdapat data analisis. Jika belum terinstall data analisis ini, maka bisa menginstal dulu di file, pilih option, pilih add-ins, lalu pastikan ini Excel add-ins, lalu OK. Karena saya sudah terinstall, maka saya tidak perlu lagi menginstal lagi. Selanjutnya, tekan data analisis ini. Setelah itu, kita pilih bagian ANOVA single factor. Lalu, setelah kita memilih ANOVA single factor, tekan OK. Nah, di sini terdapat input range. Input range ini akan diisi oleh data atau kolom perlakuan sampai ulangan 2. Di sini terdapat 2 pilihan antara kolom dan rows. Dan ini saya pilih yang rows. Dan jangan lupa untuk mencentang label invert column ini. Dan di sini terdapat output range. Kita pilih, lalu terserah kita mau memasukkan kolom mana saja. Contoh seperti saya memasukkan ini. Lalu jika sudah, tekan OK. Tekan OK. Nah,
Di sini sudah ada data analisis. Di sini terdapat sort of variation. Nah, di sini kita ganti menjadi SK. SK ini adalah sumber keragaman. Sedangkan untuk SS diganti menjadi JK. JK itu sendiri jumlah kuadrat, dan ini diganti menjadi DB, derajat bebas. Untuk MS kita ganti KT, kuadrat tengah. Untuk F kita ganti menjadi F hitung. F hit. Untuk P value ini tetap tidak perlu diganti lagi. Untuk F street ini kita perlu menggantinya menjadi F tabel. F tabel 5%. Jika sudah seperti ini kita mengganti, lalu kita akan menghitung nilai FK. Saya ganti saja FK di sini. Ini sudah terdapat rumus FK sama dengan E18 ini adalah jumlah TK. Pangkat 2 dibagi kota dalam kurung C12 sampai D17 ini adalah ulangan 1 sampai ulangan 2. Lalu tutup kurung, enter. Ini adalah dari hasil FK. Selanjutnya kita ke bawah. Kita akan mengerjakan pada tabel yang kosong ini. Pada JK total ini dikerjakan terlebih dahulu. Sebelumnya di sini saya sudah mencatat rumus untuk mengerjakan pada tabel ini. Jadi jika total ini rumusnya sama dengan kita copy saja rumus ini. Jangan lupa setelah mengcopy kita menambahkan sama dengan. Lalu tekan enter. Selanjutnya pada JK perlakuan. Untuk JK galat, ini kita bisa memperoleh hasilnya dari pengurangan JK total dikurangi JK perlakuan. Sama dengan JK total dikurangi dengan JK perlakuan. Enter. Nah, ini dari hasil JK galat. Selanjutnya, kita akan menghitung dari DB total. Di sini sudah terdapat rumusnya, jadi copy saja. Selanjutnya kita akan menghitung DB perlakuan. DB perlakuan ini rumusnya kita copy. Jangan lupa untuk menambahkan sama dengan di depan. Selanjutnya pada DB galat ini rumusnya DB total dikurangi DB perlakuan. Jadi kita bisa langsung saja. Di sini sama dengan DB total dikurangi dengan DB perlakuan. Ini hasilnya adalah 6. Selanjutnya pada KT. KT perlakuan.
KT perlakuan di sini juga sudah ada rumusnya, yaitu jika perlakuan dibagi dengan DP perlakuan sama dengan jika perlakuan dibagi dengan DP perlakuan, enter. Untuk KT galat di sini juga sudah ada rumusnya, jika galat sama dengan jika galat dibagi dengan DP galat, enter. F di sini juga sudah ada rumusnya, F hitung sama dengan KT perlakuan dibagi dengan KT galat, enter. Untuk F tabel 5% kita bisa mengcopy paste pada tabel, lalu kita sama dengan enter. Untuk F tabel 1%, kita juga bisa mengcopy paste. Ini di copy paste di sini. Dan juga jangan lupa untuk menambahkan sama dengan. Nah, ini hasilnya untuk F tabel 1%. Sekarang kita akan menghitung sigma. Di sini juga sudah ada rumusnya, jadi kita tinggal mengcopy jangan lupa untuk menambahkan sama dengan di depan. Kita ulang lagi untuk F tabel 5% karena ya terhapus. Untuk F tabel 1% juga di copy. Nah, setelah kita mengerjakan tabel di sini, selanjutnya kita akan mengerjakan pada bagian sini. Di sini saya sudah menuliskan rumus. Jadi, ini untuk menentukan BNT, rumusnya sama dengan tin V dalam kurung 0,05 dibagi 2 6 itu adalah DB galat. Ini adalah hasil dari tin V 0,05 dibagi 2 dan 6. Selanjutnya kita akan menghitung yang di bawahnya sama dengan SGRT dalam kurung 2 dikalikan KT galat, ini KT galat, dibagi dengan R2 itu perlakuan 1 dan 2, jadi kita tulis 2. Lalu tekan enter. Untuk hasilnya, kita bisa mengalihkan antara dua angka tersebut. Ini adalah hasil dari perkalian di atas. Selanjutnya, kita akan menghitung untuk perlakuan dan rata. Sebelumnya, ini harus diurutkan dulu, karena saya mengurutkan dari awal. Jadi urutannya adalah dari yang terbesar dan yang tergesar
mulai dari yang terbesar ke yang kecil. Jadi yang terbesar itu 80 sampai 30, sedangkan rata 66,6 dibagi 66,6 sampai 57,3. Untuk menghitungnya sama dengan rata sebelumnya dikurangi, sebelumnya kita tekan F4 karena akan dipakai nanti sampai ke bawah. F4 dikurangi dengan angka sesudahnya, enter. Ini adalah hasilnya. Kita bisa mengedrag ke bawah jadi seperti ini. Sebelumnya kita menentukan apakah 5,15 ini lebih kecil atau lebih besar dari 5,7. Dilihat dari sini, 5,15 lebih kecil dari 5. Jadi angkanya yang digunakan adalah NS. Sedangkan untuk 6,19 di sini adalah lebih kecil atau lebih besar dari 5. Di sini N619 lebih besar dari 5,7. Jadi kita bintang. Kita bisa langsung mengedrag ke bawah karena bintang ini juga bisa didrag ke bawah sampai bintang. Saya ulang lagi. Ini harusnya di sini tadi. Saya ulang. 66,6 F4 dikurangi dengan 61,46, enter. Ini tadi lebih kecil, berarti NS ini lebih besar, bintang, dan ini bisa langsung ditarik saja. Ini juga ditarik ke bawah. Selanjutnya sama dengan di sini saya mendapatkan angka 1,05. Apakah lebih kecil dari 5? Iya. Jika iya, ditulis NS. Selanjutnya kita bisa mengedrag sampai ke bawah. Di sini terdapat 1,24. Apakah lebih kecil dari 5? Iya, tulis NS, yang berarti NS itu non-signifikan atau tidak nyata. 3,8. Apakah lebih kecil dari 5? Iya, tulis NS. 4,13. Apakah lebih kecil dari 5? Iya, tulis NS. Dan juga ini sama dengan F4, jangan lupa dikurangi dengan, lalu tekan enter. Nah, di sini saya mendapatkan angka 0,19. Apakah 0,19 itu lebih kecil dari 5? Jika iya, tulis saja NS, dan kita juga bisa langsung mengedrag ke bawah. Di sini terdapat 2,83. Apakah lebih kecil dari 5? Iya, tulis NS. Di sini juga terdapat 3,08. Apakah lebih kecil dari 5? Iya, tulis NS. Di sini saya juga mendapatkan sama dengan lagi F4 dikurangi dengan angka sebelumnya. Langsung drag saja. Oke.
Kita langsung drag saja sampai ke bawah. Dan ini hasilnya. Ini juga S. Ini sama dengan karena 0,25 lebih kecil dari 5, jadi juga NS. Ini saya tambahkan A untuk notasi nanti, ini B, dan ini C. Saya warnai terlebih dahulu. Untuk notasi berarti A sampai sini. Ini ada B, ini D, B sampai ke bawah. Dan ini lurusnya C, berarti BC, 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 BC. Dan ini adalah notasi dari BNT, dari pelakuan yang dari besar sampai ke kecil. Untuk pelakuan rata-rata ini tadi bisa data short, lalu pilih S80 yang dari besar, dan ini pilih dari Z ke A, lalu tekan OK karena saya sudah terurut, jadi tidak usah. Selanjutnya untuk pelakuan rata plus BNT sama dengan rata ditambahkan dengan BNT. Karena nanti BNT sering dipakai, jadi saya menambahkan F4. Lalu enter. Di sini apakah 63,09 lebih besar dari 57? Jika iya, tulis A. Apakah 63 lebih besar dari 60? Ya. A. Apakah 63 lebih besar dari 60? A. Apakah 63 lebih besar dari 60,41? A. Apakah 63 lebih besar dari 61? Ya. A. Apakah 63 lebih besar dari 66? Tidak, berarti berhenti di sini. Selanjutnya, apakah 63 lebih besar dari 60? Ya, tulis B. Apakah 63,34 lebih besar dari 60? Tambahkan B, ganti AB. Apakah 63,34 lebih besar dari 60? Ya, tulis AB. Apakah 63,34 lebih besar dari 61? Ya, tulis AB. Apakah 63,34 lebih besar dari 66? Ya. Tidak. Berarti berhenti di sini. Selanjutnya, apakah 65,98 lebih besar dari 60? Ya. Jadi ini ditambahkan C. Selanjutnya, apakah 65,98 lebih besar dari 60? Ya. Tambahkan ABC. Selanjutnya, apakah 65,98 lebih besar dari 61? Ya, tambahkan ABC.
Apakah 65,98 lebih besar dari 66? Tidak. Berarti tidak usah diisi. Berarti ini tadi tidak perlu A. Berarti tidak perlu C, jadi kita tuliskan AB saja. Ini juga AB. Ini AC. Apakah 0,17 lebih besar dari 61? Iya. Maka tulis ABC. Apakah 66,17 dari 61? Apakah 6,17 lebih besar dari 66? Tidak, berarti tidak usah. Berarti ini tidak perlu. Ini cuma tuliskan AB. Karena tadi berhentinya sama di sini. Sekarang apakah 7,22 lebih besar dari 66? Iya, berarti ini C. Nah, dari sini tadi kita dapat mengetahui ini yang dari terkecil sampai yang ke besar. Sedangkan yang notasi di atasnya dari yang besar sampai ke kecil. Jadi kita urutkan dari yang kecil BC, AB menjadi BC, nah dari sini kita dapat mengetahui A lebih kecil di perlakuan ini menjadi BC di perlakuan ini lebih besar. AB menjadi BC, AB menjadi BC, AB menjadi ini AB, ini AC. Nah, selanjutnya kita ada BNJ. Untuk 5,03 ini kita didapatkan dari tabel ini. Lurus 6, 5,03. Untuk ini hitungannya adalah SQRT dibagi 44 itu K3 dibagi 2. Untuk PNJ bisa dikalikan 5,03 dikalikan 1,37246 dan hasilnya ini. Selanjutnya kita akan menghitung lagi seperti di atas. Sebelumnya kita urutkan perlakuan dan rata-rata ini. Urutkan dari yang besar. Dari yang besar berarti ini. Lalu tekan OK. Karena saya sudah berurutan, jadi tetap saja. Selanjutnya, sama dengan ini F4 dikurangi 61,46. Apakah 5,15 lebih kecil dari 6? Benar, maka NS. Apakah 5, ini ditarik saja. Apakah 6,19 lebih kecil dari 6? Benar, NS. Apakah 6,38
6,38 lebih kecil dari 6, jadi NS. Selanjutnya kita subtract saja. Di sini terdapat 9 lebih besar dari 6, berarti bintang. Otomatis di bawah juga bintang. Selanjutnya sama dengan F4 dikurangi kita langsung subtract saja. Ini semua lebih kecil dari 6, berarti NS. Selanjutnya ini juga semua. NS. Yang terakhir ini juga NS. Untuk notasinya, ini saya tulis A, ini B, dan ini C. A sampai sini A, ini B sini, dan ini untuk C di sini. Karena di sini C juga samaan sama B, jadi saya tidak menuliskan C. Ini adalah hasil dari notasi. Sudah selesai ke tabel Duncan. Teman-teman. Tarik saja. Di sini 5,15 berarti ini NS. Sebelum kita menghitung apakah itu NS atau tidak, kita menghitung ini dulu. Jadi ini rumusnya untuk mencari SQRT. Dalam kurung E44 itu K3 dibagi komta C11 dan C11 itu adalah perlakuan ulangan 1 dan 2. Jadi rumusnya ini, enter. Untuk menentukan RP sama dengan ini dikalikan SY.
Karena S-nya nanti dipakai, seterusnya kita tekan F4. Enter. Selanjutnya di sini kita bisa menentukan apakah 5,15 lebih besar dari 4, NS dia lebih besar, berarti NS. Apakah 6,19 lebih kecil dari 4, NS. Apakah 6,38 lebih kecil dari 5, NS. Apakah 9,02 lebih kecil dari 5, bintang. Ini juga bintang. Selanjutnya sama dengan apakah ini sama. Apakah 1 lebih kecil dari 4, NS. Ini NS juga, NS. Ini NS. Selanjutnya kita langsung bisa mengedrak ke bawah ya. Ini NS, ini NS. Terakhir berarti ini notasinya, ini A, ini B, ini untuk C. Ini A, ini untuk B, untuk C di sini. Ini BC, ini DC.
Ini A, B, C. Kita warnain. Selanjutnya selesai. Di sini kita sudah menentukan pengaruh suhu bleaching terhadap kadar selulosa dari serat batang singkong yang suhunya terdiri dari 6 taraf, 30, 40, 50, 60, 70, 80 derajat Celcius dengan variabel tetap waktu per 1 jam, jenis larutan hidrogen peroksida 30%, perbandingan larutan yang 20:1 VD, kecepatan mengadukan 200 rpm. Jadi, kesimpulannya, pelakuan suhu berpengaruh nyata pada kadar selulosa yang dihasilkan pada proses bleaching batang singkong. Di sini kita dapat mengetahui terdapat bintang 1 yang artinya berpengaruh nyata pada taraf 5%. Dan suhu yang paling baik digunakan adalah suhu 80 dengan rata 66,6. Sekian dari saya, terima kasih.